wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahda, amma ba'du. Bapak Ibu, sebelum kita banyak bicara tentang urusan kita, mari kita kirimkan Fatihah, baca Fatihah untuk guru-guru kita yang telah mendidik kita sampai ke tahapan sekarang ini. Ini Bu. Juga kita doakan apa ini namanya? Yayasan Nurul Hidayah, para pendahulunya, mudah-mudahan Allah tempatkan di surganya. Juga kita doakan orang-orang yang terlibat terhadap rezeki kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Saya juga doakan Bapak Ibu yang hadir, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dicukupkan kebutuhannya, dilunaskan hutang-hutangnya, diberikan keluarganya sakinah, keturunannya soleh dan solehah. Ala hadha hadiniya wa likulli niyatin salihah wa ila hadin nabiyil mustafa Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bapak Ibu guru PAI yang saya banggakan, Ibu pengawas yang saya hormati, saya akan mulai dari informasi. Pertama, PPG Pendidikan Profesi Guru Batch 1 sudah selesai. Dari 339 orang yang ikut, yang tidak lulus 2 orang. Kemudian beberapa waktu yang lalu sudah kami ambil sertifikatnya dan akan diacarakan pada tanggal 23 di Gedung Wibawa Mukti, Komplek Pemda Bekasi. Nah, yang batch 2 itu ada 620 orang di UIN Bandung yang sekarang sudah menunggu kelulusan. Kemudian yang satunya 308 orang itu ada di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Juga sama, sedang menunggu kelulusan. Katanya hari ini sudah ada kelulusan, katanya hari ini. Tapi sertifikat belum ada lah. Nah, itu nanti kita akan ambil lagi ke sana. Yang pasti insya Allah tanggal 23 akan diacarakan, selalu dihadiri oleh Kanwil. Selanjutnya tadi malam kami Zoom. Dari analisa pusat ternyata ada masih 32.000 orang guru PAI yang masih belum ikut PPG. Sementara niatnya adalah 2025 harus selesai. Ya kan? Karena tahun depan belum tentu ada atau belum tentu tidak ada. Jadi menunggu keputusannya. Kalau nggak bisa nggak usah Bu. Sok. Nah, kalau untuk yang sekarang itu batch 3 PAI atau batch 4 keseluruhan PPG, semalam Zoom-nya yang pertama mereka yang belum keajak PPG tapi sudah masuk aktif TMT
tercatat maksimal 30 Juni 2023. Kemudian belum keajak, batch 1 nggak keajak, batch 2 nggak keajak. Di Jawa Barat ada 5.200. Di Kabupaten Bekasi belum bisa saya lihat ada berapa. Nah, hari ini silakan, sore ini sudah dibuka. Kalau masih yang belum ada, yang belum PPG tadi ya, yang belum PPG silakan dibuka di akunnya. Kalau nggak punya akun siaga ya selamat dadah. Kenapa? Karena belum punya akun siaga, karena tiketnya pakai siaga. Buka di akun siaga, apakah nanti sudah memenuhi syarat atau belum? Kalau sudah memenuhi syarat langsung daftar. Nah, waktunya hanya 2 hari, hari ini dan besok. Ngeri kan? Karena itu tadi pagi sudah saya share WA saya, kemudian langsung ke WA para guru. Itu pun ternyata kadang-kadang WA saya itu nggak nyambung, nyangkutnya di mana gitu. Ada guru yang tidak punya grup, masuk siaga enggak, masuk grup KKG-nya enggak, atau MGMP-nya enggak. Nah, sementara jalur komunikasinya kita hanya punya itu sementara ini. Karena itu saya itu memaksimalkan akun media sosial saya. Karena itu bagi guru-guru silahkan buka YouTube-nya kalau ada kuotanya. Buka YouTube-nya, tulis Zai Zailani. YouTube saya itu informasi resmi. Nanti kalau muka saya ada di situ berarti resmi. Ya. Silahkan buka HP-nya sekarang, saya tunggu semenit. Ini operator belum bisa juga. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, Bu. Ada otak saya semua. Baik. Saya tidak akan lama karena sudah jam 3. Saya izin saya ngasih ini sampai jam 4.59. Tapi karena gini, saya itu kalau sudah masuk ke materi suka semangat, lupa berhenti. Tapi orang yang dengerin sudah lama-lama udah gejala pusing, mual. Karena lama dengerin saya, apalagi lihat saya, itu efek sampingnya luar biasa. Pagi lama-kelamaan agak-agak mual itu. Jadi agak pusing, kemudian mual. Itu bukan tandanya kurang duit. Apalagi TPG belum cair. Itu tandanya kelamaan lihat saya itu. Ya, tuh. Saya hanya ingin menyampaikan begini. Kementerian Agama itu punya komitmen yang besar agar agama ini dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Yang kedua, agar masyarakat Indonesia merasakan pelayanan keagamaan dari Kementerian Agama. 2 ya. Agar agama ini dirasakan oleh semua masyarakat. Dan yang kedua, agar masyarakat merasakan pelayanan keagamaan dari Kementerian Agama. Apa maksudnya? Kalau sudah tidak bisa nggak usah, daripada lama-lama udah duduk aja. Nggak bisa kan? Nggak bisa udah. Berarti saya nggak cocok ke situ. Matiin aja. Udah gitu aja. Liatin gunung. Kalau di rumah kan nggak ada gunung. Di situ ada gunung ya? Ini gunung kan situ ya? Iya, ini udah ada gunung ya? Benar. Salah saya. Ada orang yang kemudian protes. Kenapa Pak TPG diurusnya sama Kementerian Agama? Kenapa bukan sama dinas?
Lah saya jawab, karena undang-undangnya begitu. Karena undang-undangnya begitu. Kita ini pelaksana. Pelaksana itu melaksanakan kebijakan negara, kebijakan pusat. Pusat itu melaksanakan undang-undang. Ya selama undang-undang peraturan dan peraturan perundang-undangannya begitu, ya begini. Pertanyaan berikutnya, ya terus kenapa katanya? Ya karena orang-orang yang sekolah saat ini adalah orang-orang yang beragama Islam. Maka dia harus mendapatkan pelayanan keagamaan Islam. Maka anak yang sekolah harus mendapatkan pendidikan agama Islam. Yang punya ya amanat untuk melaksanakan agama dan pendidikan keagamaan Islam itu adalah Kementerian Agama. Gitu loh. Ya. Paham satu ya? Jadi Kementerian Agama ini bertugas ya kan melakukan pelayanan keagamaan masyarakat dan melaksanakan pendidikan keagamaan keagamaan. Dua. Fungsi agama itu sekarang dua. Dulu tiga. Layanan keagamaan, yang kedua pendidikan agama dan keagamaan, yang ketiga haji. Hajinya udah nggak ada, tinggal dua nih fungsinya sekarang. Fungsi Kementerian Agama itu dua. Jadi kalau ditanya kenapa TPG masih diurus oleh Kementerian Agama, karena fungsi Kementerian Agama yaitu melakukan pendidikan agama kepada masyarakat Indonesia. Bayangkan kalau ada sekarang itu jumlah siswa itu ada 21 juta orang yang sekolah di sekolah umum. Kalau 21 juta anak ini tidak mendapatkan pendidikan agama, yang punya agama berarti Kementerian Agama kan, bagaimana nasib mereka? Kalau kita berpikir di Bekasi oke. Bagaimana kalau di daerah luar? Daerah yang tidak mayoritas Islam. Bagaimana tuh dan kalau misalkan Kementerian Pendidikan Agama akhirnya dijadikan alat propaganda politik, kan lebih bahaya. Ya, karena itu agama masih menjadi kewenangan pendidikan agama Islam itu menjadi kewenangan Kementerian Agama, kewenangan pusat. Nah, dah satu. Agar apa? Agar Indonesia ini memiliki cara pandang beragama yang moderat. Tadi di materialisme. Cara pandang agama yang moderat itu apa, Pak? Cara pandang agama yang jalan tengah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan apa? Ekstrim kanan itu selalu secara ideologis dia menginginkan negara ini menjadi negara agama atau negara Islam. Cek. Kalau ke kiri berarti menginginkan negara ini menjadi negara sekuler atau liberal. Kalau negara sekuler cirinya apa? Negara liberal itu apapun boleh, asal tidak merugikan orang lain. Ini cara pandang sekuler. Bapak laki-laki, dia laki-laki, boleh kawin liberal. Selama tidak ada yang rugi. Kan nggak ada yang dirugikan. Iya kan? Bapak suka sama si ibu itu punya suami. Sementara kalau suaminya mengizinkan, bapak boleh ke situ kawin sama istri orang liberal atau berzina tapi tidak dihukum karena sama-sama suka.
Itu cara pandang apa? Sekuler. Iya. Bahkan bentuk jilbab pun ini menunjukkan bahwa di Indonesia itu ini moderat, benar nggak? Ini jilbab begini moderat. Antara ekstrim kanan yang tertutup semuanya, ekstrim kiri yang terbuka semuanya. Tengah-tengahnya kayak beginilah, kayak ibu. Moderat. Itu cara pandang moderat. Saya nggak bayangkan kalau semuanya ditutup itu. Ibu ngajar manggil 10 orang, ada yang di kelas itu ada yang tertutup semua. Bingung, Bu. Kalau 1 orang masih kita kenal. Kalau 10 orang, kalau 1 sekolah, repot nggak, Pak? Repot nggak Bapak manggil? Ini moderat, moderat begitu. Tapi saya tidak mengatakan orang yang pakai itu radikal, tidak. Cuman saya mengatakan inilah cara moderat. Nggak terlalu gitu, nggak terlalu kanan, nggak terlalu kiri gitu. Nah, dalam bentuk negara pun, sehingga kita ini bukan negara agama atau negara Islam, juga bukan negara sekuler atau negara liberal. Kita negara yang berdasarkan Pancasila, negara yang meskipun bukan negara agama, tapi ruhnya adalah agama. Betul kan? Ruhnya adalah agama. Karena Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Bu, kalau anak SMP nggak mungkin nanya, Pak, negara Islam itu apa? Mungkin nggak? Mungkin nanya gitu nggak? Tapi kalau pas dia masuk ke SMA, dia masuk ke kuliah, kalau bapak-bapak yang sekarang ini jadi guru agama di SMP tidak menanamkannya sejak awal, maka dia akan terombang-ambing dalam pemikiran yang kacau itu. Dulu ada namanya Dhani Permana. Dhani Permana itu yang ngebom Hotel JW Marriott, ingat nggak? Ingat kan? Itu anak sekolah masih SMA itu tuh. Tapi dia ngebom, bom bunuh diri. Gara-gara apa? Gara-gara dia jadi korban pemahaman yang teroris itu. Didoktrin. Karena itu Bu, Pak, minimal di pikiran Bapak Ibu guru ini jangan ada pikiran-pikiran yang ekstrim gitu. Menginginkan negara ini berubah menjadi negara agama. Ada ya Pak ya? Masih ada nggak Bu? Ada. Kita belum tahu nih yang kemarin ngebom itu, bocah yang meledak itu. Coba 72. Apakah alasannya apa katanya? Korban bulian. Bukan radikal kan ya? Itu ada tuh, stop bullying tuh. Nah, nanti pemahamannya Bu, Pak, dari sistem moderat inilah orang tidak kasar, orang yang tidak merasa benar sendiri. Nanti dari moderat ini bahwa kebenaran itu bisa didialogkan. Banyak orang merasa diri benar. Masa ada anak SMP merasa lebih pintar dari gurunya? Tuh ada yang di TikTok itu kan, dia nantangin gurunya, buka baju, kan dia merasa pintar daripada gurunya. Iya. Kenapa? Karena tadi berpikirnya ekstrim. Nah, saya sekarang karena ngobrol dengan Bapak Ibu guru, saya hanya ingin sampaikan. Suka ada orang bertanya, ingin negara jadi negara Islam, ingin ada berlaku syariat Islam.
Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu guru. Sebetulnya syariat Islam kita ini, negara kita ini sudah syariat Islam belum? Sudah syariat Islam belum? Nggak ada yang jawab. Bu, sudah syariat Islam belum? Sudah. Alhamdulillah. Saya heran ada guru yang nggak paham syariat Islam itu apa. Kalau guru baik, saya percaya sudah paham. Jadi syariat Islam itu apa? Ya kan? Syariat Islam itu apa? Ya syariat Islam. Kan Bapak Ibu yang sedang ajarkan itu ya syariat Islam. Pendidikan agama Islam ngajarin apa? Ya syariat Islam. Gimana sih? Nggak yakin. Bapak Ibu ngajarin apa? Pendidikan agama. Yang diajarin apa? Syariat Islam. Di syariat Islam itu hukumnya ada apa saja? Ya hukumnya nggak jauh-jauh dari hukumnya wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Itu syariat Islam. Iya kan? Sehingga setiap perbuatan tidak akan lepas dari 5 hukum itu. Wajib, sunat, makruh, mubah, makruh, haram. Udah syariat Islam. Kita begini, lagi ngapain? Lagi nuntut ilmu. Nuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib, syariat Islam. Bapak, ibu sudah kawin. Kawin wajib nggak? Wajib bagi yang mampu. Udah harus jadi PNS apalagi. Wajib. Ngelaksanain syariat Islam. Ya, ngelaksanain syariat Islam. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, waktu kawin pakai syariat Islam nggak? Pakai. Benar nggak? Kalau nggak pakai syariat Islam, sudah pakai syariat Islam dicatat di KUA. Karena KUA pelaksana undang-undang perkawinan. Nah, berarti syariat Islam sudah masuk menjadi undang-undang perkawinan. Udah, Bu. Diam aja duduk di sini. Ya, benar nggak? Jadi sudah syariat Islam. Kawin. Bapaknya meninggal, mau dibagi warisan. Berantem, datang ke pengadilan. Pengadilan pakai syariat apa? Syariat Islam. Berarti undang-undang hukum waris berarti sudah masuk undang-undang. Bapaknya punya tanah, tanahnya mau dibangun madrasah, hukumnya disebutnya wakaf. Wakaf itu sudah jadi undang-undang, undang-undang wakaf nomor 41 2004. Wakaf itu dari mana? Dari Islam. Sudah syariat Islam. Udah ya? Apa yang belum syariat Islam? Maling, Pak, maling. Orang maling motor digebukin. Ya salah sendiri maling motor. Atau kalau begitu maling mobil, ya apalagi maling mobil. Di penjara. Nah, orang maling di penjara. Kan ditanya sebelumnya, kenapa kamu maling? Oh, karena saya nggak punya pekerjaan. Kalau orang tidak punya pekerjaan, akhirnya kerjanya jadi maling, yang salah siapa? Negara. Ketika negaranya salah, abai, maka tidak boleh dipotong tangan. Seperti zaman Sayyidina Umar. Kan Sayyidina Umar sumber hukum kan? Iya kan? Begitu nggak? Ketika dia di penjara berarti supaya suruh tobat, ada kesempatan untuk bertobat. Penjara adalah pelaksanaan syariat Islam dalam bentuk penjara. Saya pernah menyampaikan, lampu merah. Ada lampu merah itu syariat Islam bukan?
Masuk situ ya? Masuk situ. Halo. Oh. Pulang. Nah, jadi saya kasih lagi bekal nih, supaya pengetahuan Bapak Ibu tambah. Ada orang membenturkan antara Pancasila dengan syariat Islam. Apakah, kan begini, ada orang bertanya, saya ini pernah dapat pendidikan teroris. Saya ini dulu pernah mendapat pendidikan jadi teroris, tapi mental dia, nggak tahu saya santri. Ada pertanyaan begini, kamu itu pilih Quran atau Pancasila? Pilih Quran atau Pancasila? Tuh, pertanyaannya begitu. Kalau teroris begitu. Coba saya tanya ke sini, Bu, milih Pancasila apa Quran? Al-Quran. Benar ya, titik ya. Quran. Yang kedua, Pancasila itu buatan Bung Karno. Sementara Al-Quran itu dibawa sama Nabi Muhammad. Pilih Nabi Muhammad apa pilih Soekarno? Jawab. Pilih Nabi Muhammad. Nah, kalau pilih Nabi Muhammad, ya, pilih negara Islam apa negara Pancasila? Ayo. Negara Islam pasti. Lempengannya begitu. Yang salah Bapak Ibu insya Allah 2 menit jadi teroris. Kalau jawaban begitu, kasih tahu nanti anak ibu, kasih tahu muridnya. Kalau itu 2 menit Pak, butuh 2 menit untuk orang jadi teroris. Saya pernah dengan BNPT itu, butuh 2 menit. Pertanyaannya tadi awalnya, pilih Soekarno, Nabi Muhammad, pilih Al-Quran apa Pancasila, pilih syariat Islam, negara Islam apa negara Pancasila? Oh. Pak, Bapak Ibu terlena ketika ditanya harus dijawab. Ingat nggak Bapak Ibu dulu pernah belajar filsafat? Kalau ditanya jangan dijawab, tapi tanyakan dulu pertanyaannya. Ya, orang pintar itu mempertanyakan pertanyaan. Sehingga begini, dia akan tahu. Kalau membandingkan itu, hukum membandingkan ya. Membandingkan itu harus apple to apple. Apple to apple. Contoh, mau pisang atau jamblang? Selepel, masih buah-buahan. Mau bisto, ini mau air mineral atau kopi? Masih satu minuman. Tapi kalau dibandingkan yang tidak selepel, mau bakso, Bu, mau bakso apa mie ayam? Masih sebanding. Mau bakso ya atau minum, enggak sebanding. Jadi hukum perbandingan itu harus apple to apple. Maka bisa kejawab, kalau Al-Quran itu kitab suci, maka bandingannya adalah Injil, Taurat, Jabur, Wreda, Tripitaka, kan gitu. Enggak, kita lagi nggak ngomongin kemurnian, ngomongin kitab suci statusnya. Apple to apple. Kalau ngebandingin Nabi Muhammad, ya Nabi lagi. Pilih Nabi Muhammad apa Nabi Isa?
Kan apple to apple. Kalau pilih presiden dengan Nabi Muhammad jauh. Kalau mau dibandingin, mending Presiden Soekarno apa presiden waktu zaman Soekarno siapa tuh? Presiden luar negeri. Kalau Jokowi mah dengan Prabowo tuh selevel, sejaman. Waktu pencolokan tuh Jokowi atau Prabowo? Masa Jokowi, mending Jokowi apa Nabi Muhammad, kan jauh banget. Ini atau bolehlah Presiden Indonesia, mending Soekarno, Pak Harto, apa Habibie, apa Gus Dur, apa Megawati, apa SBY, apakah Jokowi, apakah Prabowo, kan gitu tuh, terus level Presiden Indonesia. Kan nggak selevel. Kalau saya dengan Bu Yuni bolehlah selevel, sama-sama di depan maksudnya. Jadi kalau milih itu selevel Pak, kalau perbandingan itu, sehingga Bapak Ibu bisa mempertanyakan, paham ya? Nah, karena kita ditanya, akhirnya Ibu langsung jawab. Nah, itulah indoktrinasi begitu. Indoktrinasi itu modelnya begitu. Paham ya? Nah, sekarang saya kasih tahu tambahan. Sekarang apakah di syariat Islam itu ada yang disebut dengan maqasidus syariah? Pernah dengar nggak itu? Kan belajar PAI. Dulu tarbiyah kan ya? Di PAI nggak ada tarbiyah. Kalau nggak ada saya kasih tahu. Pernah dengar nggak itu? Maqasidus syariah. Pernah dengar? Ini materi kelas S2 nih. Saya lanjutin jangan? Udah setengah jam. Maqasidus syariah itu ada 5. Nanti kalau Dr. Ali Hasabullah itu dia membagi dengan dororiyat, hajiat, dan tahsiniyat. Saya jelaskan global aja dulu, tidak perlu rinci. Dalam maqasid syariah yang pertama itu namanya hifzuddin. Namanya apa? Hifzuddin, menjaga agama. Para pendiri bangsa kita membuat Pancasila yang juga sama, jumlahnya berapa? 5. Ternyata ini sudah dikaji oleh para alim ulama zaman itu sesuai dengan maqasidus syariah. Ini belum saya sampaikan dimanapun. Sila yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu menunjukkan Indonesia harus menjaga agama dan harus menjadi negeri dengan ruh agama. Masyarakatnya harus agamis, masyarakatnya harus beragama sesuai dengan maqasid syariah tadi, hifzuddin, menjaga agama. Paham? Yang kedua, maqasidus syariah itu hifzun nafsi, menjaga jiwa. Ternyata Pancasila itu sila yang keduanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Syarat orang itu bisa membangun peradaban, bisa melaksanakan keadilan, maka dia harus hidup. Maka kita harus menghargai kemanusiaan. Itulah yang dimaksud dengan bagaimana kita menjaga nyawa manusia, menjaga kemanusiaan. Orang tidak boleh diselamatkan hanya karena sama agamanya, tapi orang semua harus, semua warga Republik Indonesia harus diselamatkan atas dasar kemanusiaan. Maka menyelamatkan manusia itu jauh lebih penting daripada apapun. Karena itu sesuai dengan syariat, tujuan syariat hifzun nafsi. Paham?
Saya ngomong gini ketinggian nggak? Kalau ketinggian saya udah selesai. Itu masalah kecil. Saya lebih suka ngomongin filosofis daripada yang teknis. Karena teknis selesai di telepon. Saya suruh stop, beres. Tapi ini penting. Yang ketiga, dalam maqasidus syariah yang ketiga, tujuan utama syariat itu yang ketiga adalah hifzun nasli. Menjaga kehormatan, menjaga keturunan. Ternyata Pancasila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Orang tidak mungkin bersatu tanpa adanya menjaga kehormatan keluarga. Maka itu orang akan bersatu kalau dia menikah dengan cara yang beradab, bermartabat, dan sah juga dihormati. Orang tidak boleh merendahkan orang lain. Karena itu modal persatuan. Karena tidak mungkin orang yang dihinakan bisa membangun persatuan. Persatuan hanya bisa dibangun oleh minimal dua orang itu dan dia sama-sama menjaga kehormatannya. Ya, menjaga persatuan. Karena itu ada istilah menjaga kehormatan. Yang keempat, tujuan syariat Islam itu adalah hifzul akli, menjaga akal. Ternyata sila keempat dari Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Membangun negara ini tidak bisa serampangan, harus dipikirkan melalui akal budi yang matang. Karena itu akal harus diutamakan dalam mengambil keputusan. Akal yang utama adalah kebijaksanaan yang penuh hikmah kebijaksanaan. Karena itu tujuannya syariat Islam sama dengan sila keempat, yaitu menjaga atau memelihara akal. Paham ya? Kita menggunakan demokrasi karena dipimpin juga oleh akal, hikmah kebijaksanaan. Yang kelima, tujuan syariat Islam itu adalah apa yang kelima? Hifzul mal, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi rakyat seluruh Indonesia itu menyatakan bagaimana republik ini mengatur distribusi ekonomi agar semua orang merasakan kesempatan mendapatkan keadilan sosial, mendapatkan hartanya. Orang punya hak untuk mempunyai harta, orang punya hak untuk bekerja, orang punya hak untuk meningkatkan kesejahteraannya. Karena itu menjaga harta ini sangat dilindungi oleh negeri ini, yaitu perwujudan dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi negara Pancasila yang Indonesia pegang saat ini adalah sesuai dengan maqasidus syariah, tujuan syariat Islam. Jadi Bapak Ibu, jangan ragu menjadi guru agama, mengajarkan Islam, mengajarkan syariat Islam, tapi yang benar, yang moderat, yang tidak ditunggangi oleh kepentingan politik, tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan luar. Menjaga agama ini, ya, mengajarkan agama ini sudah dijaminkan oleh Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semua agama Islam ini sumbernya dari Al-Quran. Jadi kalau mengajarkan agama Islam berarti sedang mengajarkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sudah dapat jaminan menjadi orang yang terbaik
kalau Bapak Ibu sedang mengajar, dan itu pun kalau ikhlas. Tapi ikhlas mah nomor 2. Yang nomor pertama, ikuti saja prosedurnya. Jamnya ngajar ya ngajar, jamnya pulang ya pulang. Kalau ada kesempatan untuk PPG ya ikut PPG. Sudah ikut PPG harus serius, jangan sampai nggak lulus. Kalau nggak lulus kan nyesel sendiri, ngulangnya capek. Itu kita ngurusin PPG itu sampai malam, Pak. Sampai malam. Ya. Gitu. Jadi kalau yang sudah dapat kesempatan PPG ya maksimalkan. Terus kalau sudah dapat banyakin bersyukur. Banyakin punya saya mana ya ini? Banyakin bersyukur. Pinjam kopi, Pak. Ini nggak ada yang punya kan? Bapak Ibu, kopi ini, maaf tadi saya minum dulu, haus. Kopi ini, gelas ini setengah isi apa setengah kosong? Bu, setengah isi, setengah kosong? Setengah isi. Enggak, ini sekarang ini. Yang Bapak Ibu lihat sekarang ini setengah isi apa setengah kosong? Tinggal setengah. Dulu pernah ada buku ya setengah isi setengah kosong ya, novel ya. Ini realitas yang sama, jawaban bisa saja beda. Ada yang menganggap ini setengah isi, ada yang menganggap ini setengah kosong. Tergantung cara pandang Bapak Ibu. Orang yang memandang ini setengah isi, dia adalah orang yang bersyukur karena melihat yang sudah ada. Tapi orang yang memandang ini setengah kosong, dia kelihatannya agak kurang bersyukur karena memikirkan yang belum ada. Maka dalam kitab Nasha'ihul Ibad dijelaskan yang dimaksud dengan kondisi seperti ini adalah yang disebut dengan qanaah. Qanaah adalah orang yang tidak berpikir masalah yang tidak ada, sesuatu yang tidak ada, tapi mensyukuri apa yang diterimakan, yang didapatkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sudah punya, alhamdulillah, sudah jadi PNS, yuk alhamdulillah. Sudah jadi P3K, yuk alhamdulillah. Sudah dapat PPG, yuk alhamdulillah. Tinggal bersyukurnya bagaimana. Tapi kalau orang yang terus-menerus merasa kurang, saya mah sudah dapat P3K tapi belum dapat TPG, marah-marah. Wah, itu kayaknya kurang. Syukuri aja dulu. Tenang. Nanti pada saatnya juga akan dapat. Ya. Kemudian udah dapat misalkan TPG, masih berpikir lagi, Pak kurang Pak. Ini tanda orang kurang bersyukur. Alhamdulillah kita punya presiden kemarin nambahin bagi yang honorer ya. Bagi yang honorer yang 1,5 juta TPG-nya jadi 2 juta. Alhamdulillah. Nah, kita diajarin sama guru-guru kita kalau dapat rezeki syukuran. Gimana sih syukuran? Undang tetangga, undang saudara, datang ke rumah, ngedoa bareng-bareng. Mencit embek kek, mencit bebek kek, mencit hayam kek. Ngahuduk. Apan bulan hareup aya deui. Tah, katingali anu pelit mah. Can syukuran berarti tanya. Syukur gitu. Iya, saya paham. Udah, saya ini pertemuan yang ke-7. Jadi keluhannya sudah saya baca semua. Kan ada wajah-wajah yang ngeluh mah tinggal gitu. Tapi wajah-wajah cerah ada sebagiannya wajah cerah itu. Jadi kalau misalkan gini, kenapa saya ngajarin syukur? Kan bapak ibu sendiri yang ngajarin ke anak-anak. Anak-anak, ingat ya, lain syakartum lazidannakum.
Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wah, kalau kamu bersyukur, insya Allah akan tambah nikmatnya. Ai guruna tara sedekah-sedekah acan. Saya pernah diledek sama guru saya dulu. Sep, kunaon maneh nanti hirupna teh ada kurang wae cenah. Yang maneh mah bisa ngomong doang, kabatur ke jamaah cenah. Ari dirina tara cenah. Ya saya. Jangan kesinggung ya, ini cerita saya. Saya diomelin sama guru saya. Akhirnya dari situ saya paham, oh ternyata betul. Jadi Pak Bu, yuk mari sebagai guru agama, satu, pahami dulu agama ini, ruhnya agama ini, pahami sirah Nabi Muhammad, sirahnya Nabi Muhammad seperti apa. Ya, Nabi Muhammad itu nanti ada pertemuan lain ya. Buka aja di YouTube saya. Cerita Nabi Muhammad yang biasanya orang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu miskin. Itu salah besar, itu penghinaan itu. Nabi Muhammad miskin. Masa Nabi miskin? Kalau Nabi Muhammad miskin nggak bakal ada yang dengar. Karena di Mekah itu orang dilihat itu dari kekayaannya. Nggak bakal ada yang dengar. Sok orang miskin ngomong depan bapak kan guru nih ya, statusnya ada bagus, coba ngomongin agama di hadapan bapak usah deh, kira-kira deh mal pak mal. Nabi Muhammad ini mah benghar, orang kaya. Bagaimana? Ya baca aja sendiri, tonton YouTube-nya lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah jam 4, kita harus pulang. Tidak perlu ada tanya jawab. Nanti kalau tanya jawabnya